Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjawab dari pertanyaan di video saya sebelumnya. Dari Indah Mutiara menanyakan tentang materi Excel ya. Jadi pertanyaannya adalah kalau mau mengambil dua nama terakhir gimana ya Pak? Ya contohnya seperti ini. Muhammad Iqbal Hanafi, terus yang diambil adalah Iqbal Hanafinya. Jadi dua kata terakhirnya ya maksudnya. Dua kata terakhirnya yang diambil itu gimana caranya. Nah untuk video kali ini saya akan membahas cara mengambil nama pertama maupun nama yang kedua dan seterusnya ya. Silakan untuk langkah-langkahnya bisa menyimak pada video berikut ini. Oke, saya siapkan dulu untuk datanya. Contohnya seperti ini, saya punya data, ada nama siswa, ada yang 3 kata, 2 kata, ada yang cuma 1 kata, juga ada seperti ini ya. Nah, gimana cara mengambil kata pertamanya yang mana, kata kedua dan seterusnya yang mana? Nah, sebelum kita mencari atau menentukan kata pertama dan kata kedua, maka kita harus mencari letak spasinya dulu, karena antara kata pertama dan kata kedua itu dipisahkan oleh spasi, ya kan, di sini. Jadi ada spasinya, jadi kita harus menentukan posisi spasinya itu. Nah, untuk menentukan letak spasi, ya, untuk menentukan letak spasi, ini menggunakan formula, itu find. Find itu mencari, ya, mencari apa? Mencari spasi. Nah, kita masukkan di sini formulanya, sama dengan ya, seperti ini, sama dengan, terus find, seperti ini, huruf besar, huruf kecil sama saja. Misalkan saya pakai besar saja, find, seperti ini. Terus kemudian, di sini untuk formulanya pertama adalah find text. Find text itu maksudnya, yang dicari apa? Nah, sekarang saya cari adalah spasi. Nah, untuk menuliskan spasi di sini adalah seperti ini. Petik 2, spasi, petik 2. Ini artinya kita sedang mencari spasi ya. Kalau misalkan kata kamu ya berarti kayak gini. Nah, jadi ini namanya sedang mencari kata kamu. Nah, kalau misalkan mencari karakter spasi ya berarti di sininya cuma satu spasi saja kayak gini ya. Diapit oleh tanda dua seperti ini, dua tanda petik ya. Terus kemudian titik koma. Nah, titik koma. Lalu berikutnya adalah within text. Nah, within text ini adalah kita mau mencari di mana. Nah, kita kan mencari di sini ya, di B2, maka kita klik saja B2. Maka muncul tulisan B2. Tulis manual boleh, diklik ini juga boleh, nggak apa. Ya. Jadi kita mencari di sel mana, itu sel B2. Terus kemudian titik koma lagi, seperti ini. Kemudian berikutnya adalah star 6. Nah, star 6 ini adalah mulainya. Jadi mulai dari karakter keberapa. Nah, karena kita mulai dari awal, ya berarti di sini tulis saja 1. Jadi mulai dari karakter pertama. Jangan lupa di kurung tutup ya, kalau sudah enter. Maka munculnya adalah angka 6. Angka 6 ini adalah posisi dari spasi pertama. Nah, kita bisa cek di sini. Ini 1, 2, karakter kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Berarti karakter keenam itu adalah spasinya, ya, seperti itu. Nah, di kata atau nama yang berikutnya, otomatis ini beda-beda ya. Kita tinggal drag saja, kita kopikan rumusnya dari sel yang C2 ini ke bawah. Nah, ada 5, ada 8, ada 5, ada 7. Ini adalah posisi dari spasi pertama. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada yang tulisannya adalah value. Nah, value kenapa? Karena di sini nggak ada spasinya, cuma satu kata. Nah, maka kita bisa menambahkan di formulanya. Ketika nanti ketemunya error seperti ini, maka dikosongkan saja, dikosongkan. Nah, berarti formulanya ditambahi formulanya seperti ini. Di depannya find, di sini dikasih tambahan if error. Jadi if error atau jika muncul error, maka di sini hasilnya adalah ini, seperti ini. Petik 2-nya 2 kali, itu artinya dikosongi saja. Nanti hasilnya seperti ini. Ya, jadi nggak ada apa-apanya, itu kosong maksudnya. Nah, untuk formula ini tinggal dikopikan ke semua sel yang ada. Nah, maka nanti yang value-value seperti ini atau yang error, nanti akan tidak muncul apa-apa. Klik kanan, pastanya pasta formula. Nah, untuk yang lainnya tetap sama ya, yang ini tidak berubah, cuma satu kata saja, nanti di sini hasilnya adalah kosong, nggak ada isinya ya, karena untuk spasinya memang nggak ada, seperti itu. Terus sekarang kemudian kita ambil kata pertamanya. Nah, kata pertama. Nah, kata pertama berarti pengambilannya adalah
dari karakter pertama sampai dengan sebelumnya spasi pertama, ya kan? Jadi kata pertama itu adalah dari karakter pertama sampai sebelum spasi pertama. Nah, seperti itu. Nah, untuk kata pertama kita menggunakan rumus left, ya. Ambil kata pertama itu dengan menggunakan formula left. Left itu berarti mengambil karakter dari kiri, dari arah kiri. Kita tulis rumusnya sama dengan left seperti ini. Berarti pengambilan karakter atau kata dari kiri. Nah, left kurung buka, terus teks. Mana yang kita akan ambil? Nah, kita ambil di sel B2, maka kita klik sel B2. Atau bisa juga tulis manual B2-nya ya. Terus titik koma, seperti ini, titik koma. Terus kemudian di sini numchar. Numchar itu maksudnya adalah kita mau ambil dari kiri berapa karakter. Nah, berapa karakternya di sini kan beda-beda, karena letak spasinya kan beda-beda. Maka kita bisa ambil dari sini, dari C2-nya. Jadi, kita untuk numchar-nya, kita bisa klik C2, seperti ini. Nah, seperti ini ya, C2. Jadi, mengambil di B2 dengan jumlah karakter adalah C2. Nah, jika kita tutup kurung seperti ini, lalu kita enter, hasilnya adalah seperti ini, Adnan. Tapi di sini diingat-ingat, ini adalah posisinya, itu jumlah karakternya 6. Karena ini 6 kan? Padahal karakter ke-6 itu adalah spasi. Di sini nanti kalau dicek ada spasinya. Jadi Adnan spasi kayak gitu. Nah, supaya nggak ada spasinya, kita bisa tambahkan seperti ini. Untuk formulanya seperti ini. Untuk C2-nya dikurangi 1. Jadi jumlah karakternya itu bukan 6, tapi 5. Nah, ketika kita enter, maka tetap tulisannya Adnan, tapi di belakangnya nggak ada spasinya. Nah, bisa kita buktikan kalau misalkan di sini plus 1. Kalau plus 1 berarti 7, maka ini ada karakter A-nya ya. Berarti ini 7. Berarti otomatis yang ke-6 adalah ada karakter spasinya ya. Nah, jika kita kurangi 1, maka tetap Adnan, tapi belakangnya nggak ada spasinya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita bisa kopikan dari ini, dari rumus pertama ke yang terakhir. Nah, seperti ini saya paste. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah karakter atau kata-kata pertama di setiap nama yang ada. Ada Adnan, ada Afid, ada Agustia, ada Aisyah, dan seterusnya. Dan di sini muncul lagi value. Kenapa value? Karena di sini tidak ada angkanya. Nah, supaya muncul kata pertamanya adalah Elsa, ya berarti di sini ditambahi untuk formulanya. Nah, di sini ditambah seperti ini. Nah, di sini diganti atau ditambahi. Berarti kayak tadi, if error. Nah, di sini jika ketemunya atau munculnya error, maka di sini yang terakhir, seperti ini ya, di karakter terakhir, kita geser ke terakhir, terus titik koma, maka yang muncul adalah langsung namanya. Jika nanti kata pertamanya kok muncul error, maka ini langsung ambil di B16 atau di kata pertamanya. Kalau sudah dikurung tutup, lalu enter. Maka munculnya adalah Elsa saja. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tinggal dikopikan ke semua sel lagi kayak tadi, maka otomatis yang munculnya value seperti ini akan muncul kata pertama. Nah, ini Yunus, ini Rafli. Berarti sudah sukses ya. Ini adalah kata pertama. Oh ya, ini untuk rumusnya ini tergantung dari atau bergantung ke sel atau kolom C ya. Nah, supaya tidak bergantung ke kolom C, maka ini bisa diganti untuk C2-nya dengan rumus yang ini. Rumus yang ini, find ini. Nah, nanti untuk kolom C-nya kalau mau dihapus pun nggak masalah. Nah, ini untuk C2-nya saya ganti dengan rumus yang ada di C. Kalau sudah enter, maka munculnya sama seperti ini ya. Nah, ini kalau untuk kolom C-nya dihapus pun nggak masalah ini. Nah, saya hapus, ini tetap ada ini, rumusnya tetap jalan. Ya, karena ini tidak bergantung ke kolom kolom C-nya. Karena sudah tadi berdiri sendiri ya untuk rumusnya, seperti ini. Ini saya ubah saja. Nah, jadi untuk rumusnya ini sudah jadi, sudah berdiri sendiri, tidak bergantung ke kolom C-nya. Oke, lanjut kita masuk ke kata kedua dan seterusnya, sesuai dengan pertanyaan tadi ya, yaitu pengambil kata kedua dan seterusnya. Oke. Berarti untuk kata kedua,
itu teknisnya adalah kita mengambil karakter mulainya itu dari setelahnya spasi pertama ya. Jadi kata kedua dan seterusnya itu diambil dari karakter ke setelah spasi pertama. Jadi setelah spasi pertama baru kita mulai ambil. Nah, untuk mengambil kata kedua dan seterusnya itu pakai rumus ini mid. Berarti mengambil karakter di tengah-tengah ya. Sama dengan mid seperti ini, mengambil karakter di tengah-tengah. Mid kurung buka, yang diambil itu sel yang mana? Nah, sel yang ini ya, yang B2. Saya klik B2 atau ketik B2 manual juga nggak apa-apa. Terus titik koma. Nah, star 6. Nah, star 6 ini adalah mulainya dari karakter keberapa? Nah, tadi untuk kata kedua itu berarti dari karakter setelahnya spasi pertama. Berarti dari ketujuh ya ini ya. Kalau ini berarti ketujuh. Berarti caranya adalah kita klik sel C2 ini. Nah, C2 ini. Terus kemudian plus 1. Kenapa plus 1? Supaya pengambilannya itu bukan dari karakter spasi ini, tapi dari karakter A atau setelahnya spasi. Nah, setelahnya spasi kan karakter ke-7, bukan karakter ke-6. Karakter ke-6 adalah spasi, karakter ke-7 adalah huruf A-nya. Nah, makanya di sini pakai ada plus 1. Nah, sudah seperti itu. Titik koma lagi, seperti ini. Kemudian 6 char. Nah, 6 char ini berarti jumlah karakter yang mau diambil. Nah, untuk kata kedua dan seterusnya, yang diambil ini kan beda-beda. Ada yang mungkin 10 karakter, atau mungkin 5 karakter, 6 karakter. Nah, maka kita maksimalkan saja. Misalkan kalau nama siswa ya nggak mungkin lebih dari 50 karakter ya kayaknya ya. Nah, saya maksimalkan saja 50. Mau 100 pun nggak masalah. Ya, jadi intinya ini untuk angka yang terakhir itu dimaksimalkan karakternya ya. Kalau sudah kurung tutup, lalu enter. Nah, di sini nanti munculnya adalah Aqilatul Akmal. Nah, berarti dari sini ya. Kalau misalkan tadi tidak plus 1 seperti ini, maka nanti yang muncul adalah pertamanya itu adalah spasi. Di sini masih ada spasinya. Nah, makanya di sini tadi saya kasih plus 1. Nah, seperti ini enggak ada spasinya. Baru kita kopikan ke bawah. Seperti tadi ya. Saya paste. Nah, seperti ini ya. Ini berarti kata kedua dan seterusnya. Triyono, Ningrum, Nurbaiti. Ini di depan tidak ada spasi. Nah, muncul lagi di sini di bagian bawah ada value. Nah, value ini karena tidak ada kata kedua dan seterusnya. Nah, untuk kata kedua berarti ketika muncul error itu kosongi saja. Berarti di sini ditambahi if error. Nah, seperti ini. If error, maka titik koma ya, maka di sini petik 2-nya 2 kali, petik 2-nya 2 kali. Kalau sudah enter, kurung tutup enter, maka nanti munculnya adalah kosong ya, tidak ada isinya apa-apa. Maka kita tinggal kopikan saja ke yang lain. Nanti yang muncul value seperti ini, itu nanti hasilnya adalah kosong. Nah, ini kan kosong, ini kosong karena tidak ada kata keduanya ya. Kayak seperti itu. Dan ini diingat lagi di sini masih ada C2. C2 berarti nanti kalau C2-nya hilang ya berarti nanti otomatis rumusnya error ya atau bermasalah. Maka supaya tidak bergantung ke C2, kayak tadi sama. Berarti rumus yang di C2, if errornya nggak usah ikut ya. Rumus yang di C2 ini kita kopikan, masukkan ke sini. Nah, nanti tidak bergantung ke rumus yang ada di C2. Nah, ini kan sama hasilnya. Nah, ini kan sudah ya. Saya kopikan ke bawah semuanya. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ketika sel atau kolom C-nya kita hapus, kita delete. Nah, ini kan hilang. Tidak ada rumusnya lagi, hilang. Maka untuk rumus ini masih ada, ini masih berjalan. Nah, ini semuanya jalan ya. Jadi ketika di sini namanya diganti, otomatis di sini menyesuaikan. Seperti itu ya. Nah, silakan bisa dicoba dipraktekkan sendiri dan semoga sesuai dengan pertanyaan atau permintaan yang tadi ditanyakan. Oke, silakan bagi teman-teman yang lain, bagi yang masih bingung boleh langsung tanyakan di kolom komentar ataupun mau request tutorial silakan, nanti akan saya coba buatkan tutorial di video saya berikutnya. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe dulu untuk mendapatkan update terus video dari saya selanjutnya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai sini, sampai ketemu lagi di video saya yang lain.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.